sharing dan tips gimana caranya supaya baby kita makannya lahap, makannya enak, terus mau makan kayak gitu. Soalnya banyak juga teman-teman bunda yang pada nanyain, bunda punya tipsnya nggak kalau misalkan baby aku nggak mau mangap nih kayak gitu-gitu. Terus kok aduh aku pusing nih, anak aku makannya udah baru 2 suap udah rempong kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu lumrah sih, memang baby pica aku makannya nggak selalu lancar gitu, tapi dia baby pica nggak pernah yang GTM parah banget sampai bener-bener di suapan 1 kedua tuh udah bener-bener nggak mau makan, kecuali kalau memang dia lagi bermasalah, misalkan kayak lagi ngantuk atau lagi sakit kayak gitu-gitu. Tapi hampir dia tuh selalu mau mangap, selalu mau makan, walaupun maunya ya terserah dia, maunya duduknya ambil diri lah, apa duduknya ke belakang lah, ke belakang meja apa. Udah sekarang apalagi udah 10 bulan udah rempong banget makannya. Terus kalau misalkan udah beberapa suap setengah gitu udah yang noleh-noleh gitu, yang nggak mau gitu. Tapi tetap kalau ketemu sama sendok mulutnya tetap mangap sih dia kayak gitu. Alhamdulillahnya dia masih selalu setiap di sesi makannya itu selalu masih ada yang masuk dan lumayan gitu, nggak bener-bener sampai kayak yang nggak mau nggak ada yang masuk gitu, alhamdulillahnya. Nah ini kemarin tuh beberapa juga ada yang sempat tanya jawab itu di Instagram, Cil, cara makannya gimana? Ini makannya digendong, di pangku atau duduk anteng di kursi kayak gitu. Sebenarnya gini, baby pica itu waktu 6 bulan awal banget itu kan sebenarnya dia udah bisa duduk, dari dia makan itu dia udah bisa duduk, cuman dia tuh belum ngerti kalau gue harus ngapain di sini gitu, gue harus buka mulut ternyata kah apa gimana, ternyata biar dia tuh ngerti mau makan gitu. Jadi aku pas 6 bulan sampai 2 mingguan gitu, 6 bulan dia makan, 2 minggu pertama dia makan dia masih kayak aku pangku. Jadi dia aku pangku duduk, aku pangku gitu, terus langsung aku suapin gitu. Jadi itu lebih memudahkan, lebih gampang sih dia makannya gitu. Jadi tapi sesekali juga aku ajarin juga di meja makannya dia, di kursi makannya dia. Cuman kadang-kadang dia tuh suka masih kayak bingung gitu, dia mau ngapain gitu. Jadi aku kadang-kadang aku selingin biar cepet aja biar cepet, jadi aku pangku gitu. Yang penting dia tetap dalam posisi duduk. Terus kalau untuk gendong itu bisa kehitung jari sih, cuman beberapa kali doang, itu pun udah mau makan di sesi terakhir gitu. Aku pengen ngabisin buburnya tapi dia udah mulai heboh, udah mulai bosen gitu, baru dia digendong, jadi sambil ngeliat apa gitu. Tapi itu jarang banget. Pokoknya aku hampir setiap di sesi makannya pica itu dia selalu duduk. Cuman kalau sekarang memang udah fasenya dia udah bisa diri, udah bisa jalan juga sekarang 10 bulan. Udah makannya emang udah lebih rempong gitu sih, kayak misalkan duduknya juga udah maunya madep sana, madep sini, muter-muter. Terus sambil diri. Jadi kita ikutin aja sih apa maunya dia. Biasanya dia tuh tetap aku ajarin duduk dulu, berdoa dulu kayak gitu-gitu. Cuman itu biasanya nggak bisa lama-lama. Jadi gimana caranya supaya ya udah paling 3 menit 5 menitan dia duduk manis, buburnya juga masih kayak separoh atau dikit lagi habis, dia udah mau mulai rempong, udah mulai bosen. Ya udah aku biasanya kalau kayak gitu aku udah ikutin aja deh, yang penting habis dan dia juga happy gitu makannya. Nah pas udah sekitar 6,5 bulanan gitu, pokoknya udah beberapa minggu makan, dia baru tuh udah mulai ngerti tuh kalau misalkan dia duduk di kursi makannya dia, itu tandanya dia mau makan. Udah dikasih bib, udah mau berdoa, udah dikasih minum, tuh biasanya dia udah mau makan. Jadi dia udah ngerti kayak gitu, udah mulai ngerti lah kalau dia tuh harus makan, dia tuh lapar harus makan gitu. Nah tips pertama dari aku, buat jadwal makan pagi, siang, sore. Jadi aku tuh selalu bikin jadwal makan tuh yang sama. Kebetulan kan dia bangun tidur pagi sama jadwalnya dia tidur itu kan hampir seragam gitu ya, maksudnya terjadwal gitu. Kita udah tahu jamnya dia tidur gitu, bangunnya jam berapa, biasa kayak gitu. Jadi misalkan pagi itu aku
biasanya kasih makan dia tuh sekitar jam 8. Jam 8 tuh biasanya dia udah mulai lapar gitu, terus dari setengah 8 atau jam 8an gitu. Terus kalau siang biasanya jam 12-an. Jam 12-an antara jam 12 sampai jam 1 kayak gitu. Terus kalau sore antara jam 5 sampai jam 6 sore. Kayak gitu. Itu selalu, biasanya setiap hari aku selalu kayak gitu. Jadi dia udah punya jadwal makan sendiri pagi, siang, sore. Jadi dia tahu gitu saat-saat dia udah lapar, saat-saat dia mau makan, harus makan kayak gitu. Tips yang kedua, jangan sampai dia makan dalam keadaan mengantuk. Jadi aku nggak pernah, bukan nggak pernah sih, sepengalaman aku di awal-awal itu biasanya dia tuh kalau dia udah mulai rempong atau di awal udah rempong itu biasanya dia karena ngantuk. Itu aku udah ngejalanin sekitar awal-awal makan dia, aku udah tahu oh ngantuk nih ternyata, karena setelah dia udah rewel udah nggak mau makan lagi, ternyata dinenenin sebentar langsung tidur kayak gitu. Nah jadi aku dari situ udah mulai belajar dari pengalaman makan pertama sampai dia sekarang 10 bulan dia itu selalu terjaga selama 2 jam. Jadi misalkan dia tuh tidurnya, misalkan dia bangun jam setengah 8 gitu, dia langsung aku langsung pagi-pagi tuh aku langsung mandiin, habis mandiin jam 8 langsung makan. Terus habis makan kan sekitar sampai setengah 9 ya, makan itu batas makan itu kan cuma sampai 30 menit. Jadi misalkan kita batasnya sampai dari jam 8 sampai setengah 9, terus setengah 9 sampai setengah 10 biasanya dia main. Jadi kan dia meleknya benar-benar 2 jam. Setengah 10 tuh biasanya dia udah ngantuk, udah 2 jam melek itu dia udah ngantuk, aku udah tinggal tidurin dia sampai nanti dia bangun lagi, makan lagi gitu. Pokoknya kalau misalkan dia tidurnya juga, aku tahu dia tidurnya itu fasenya juga nggak pernah lama, dia sebentar-sebentar. Kalau tidur tuh sekitar setengah jaman, kecuali kalau waktu tertentu doang dia suka lama, suka sejam atau sejam setengah, atau pernah juga 2 jam, tapi itu jarang banget. Hampir setiap sesi tidurnya dia juga cuma setengah jam. Jadi kalau misalnya dia misalkan saat tidur itu dia lebih banyak gitu kan, jadi kan jam waktunya dia melek itu kan pasti mundur. Misalkan nih jam setengah 10, terus biasanya dia bangun jam 10, aku kasih dia susu atau cemilan kayak gitu, ntar dia melek lagi sampai setengah 12 aku tidurin lagi, jam 12 bangun langsung makan gitu. Nah misalnya dia jam tidurnya molor nih, misalkan dia nggak tidur apa gimana gitu. Terus karena aku biasanya jam makan siangnya dia jam 12, aku kalau dia belum tidur aku mendingan tidurin dia dulu. Jadi misalkan dia belum tidur, terus jam setengah 12 tuh kayaknya udah kayak ciri-ciri dia mau tidur gitu, aku atau enggak jam 12-an gitu udah ciri-ciri dia mau tidur, aku udah tahu tanda-tandanya dia ngantuk. Lebih baik aku nenenin dia, tidurin dia dulu, paling dia juga bangunnya ntar setengah 1-an gitu kan, setengah jaman sampai sejaman doang, aku tidurin dia dulu. Jadi ketika bangun tidur kan dia lapar, dia ngerasain lapar dan dia fresh gitu, jadi dia makan pun jadi udah seger gitu, udah enak gitu. Jadi aku nggak mau ngajak dia makan ketika dia belum tidur atau belum sempat tidur atau udah jamnya tidurnya tapi molor gitu. Jadi aku tetap atur jadwalnya dia gimana caranya supaya dia kalau dia belum tidur aku tidurin dulu gitu. Yang ketiga, atur waktu makan. Kalau tadi kan aku kasih tahu kalau atur jadwal makan ya, makan berat kan, maksudnya pagi, siang, sore gitu, di waktu jam-jam yang sama. Tapi yang ini yang aku maksud atur waktu makan itu, yang ketiga ini adalah atur waktu makan dari makan ke sesi snack atau susu, dari susu ke makan, terus makan lagi ke snack atau susu lagi kayak gitu-gitu. Itu tuh harus kita atur juga. Gimana caranya kayak tadi, dari kita dari makan pagi, terus dia harus tidur dulu, terus habis itu dia nyusu, habis itu dia tidur lagi, terus habis itu dia makan berat lagi kayak gitu. Itu benar-benar kita harus ajarin dia konsep lapar dan kenyang. Biasanya pengosongan lambung baby itu dia 100 menit, disebutlah 2 jam gitu ya, yang benar-benar dia ngerasain lapar gitu. Kalau misalkan kadang-kadang pun kalau dia nyusunya lebih banyak atau makannya banyak banget sampai habis banget, aku akan ngejeda waktu makannya dia itu lebih lama lagi gitu. Nggak lama banget sih, sekitar 2 jam lebih dikit kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh bener-bener pengen dia tuh makan dalam keadaan bener-bener lapar. Pokoknya aku selalu kasih baby
Pica itu jeda makan, jadi dia di waktu makan snack. Kalau aku ngerasa dia udah kenyang, aku nggak akan kasih dia snack lagi, atau minum susu kayak gitu-gitu. Jadi aku usahakan setiap makan itu dia selalu dalam keadaan lambungnya kosong, keadaan lapar gitu. Jadi kita ajarin anak kita itu untuk ngerti konsep lapar kenyang gitu. Yang keempat, kita kasih dia menu makanan yang berbeda-beda setiap harinya, dan kita juga kasih dia cemilan-cemilan yang menu tunggal. Kita kasihnya menu tunggal itu di cemilan-cemilan. Kita cari tahu kira-kira dia sukanya yang mana gitu. Dia mau makannya yang mana, dia lahapnya makan yang mana gitu. Aku jadi tahu dia tuh dari karena aku waktu awal-awal MPASI, aku kasih dia setiap hari menu yang beda-beda, ikan yang baru lagi, karbo yang baru lagi, cemilan yang baru lagi, sayuran yang baru lagi, kayak gitu-gitu. Dan itu kelihatan sih baby kita doyannya apa, doyannya cemilannya ini doyannya kayak gimana, diapain, ternyata dia nggak doyan, kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu trik supaya baby kita nggak bosen makannya gitu. Yang kelima, buat suasana makannya dia itu senyaman mungkin, dan kalau bisa gonta-ganti suasana. Jadi aku tuh baby Pica itu makannya ganti-ganti. Waktu awal-awal makan itu dia sesekali, kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di ruang tengah, terus kadang-kadang juga aku kasih di ruangan aku yang di depan kamar, terus kadang-kadang juga malah di dalam kamar aku kayak gitu. Jadi dia setiap hari itu suasananya nggak setiap hari sih, sesekali aku ganti kalau dia udah merasa bosan, udah rempong, udah mungkin udah sumpah di ruangan itu aja, main di situ lagi gitu. Terus kadang-kadang juga aku ajak dia makan di teras gitu. Jadi dia ngelihat suasana luar sambil ngelihat kucing aku gitu, dia keluar masuk teras kayak gitu. Itu juga cukup ngebikin dia mau mangap. Jadi dia kayak sebenarnya memang makan itu nggak boleh terdistraksi ya, nggak boleh dikasih mainan, nggak boleh dikasih tontonan, nggak boleh dikasih inilah. Tapi menurut aku baby Pica itu dia nggak bisa yang fokus makan, duduk ngeliatin kita makan. Mereka tuh pasti anak-anak pasti, baby tuh pasti bosen banget gitu. Biasanya tuh kayak gitu, cuman anteng 10 menit, nggak 10 menit, 15 menit lah paling lama tuh kayak gitu. Mau duduk diem gitu, mau nungguin disuapin gitu. Tapi biasanya tuh hampir 10 menitan doang lah, hampir seringnya gitu, nggak lama gitu. Sementara makannya juga kadang-kadang lumayan lama kan ya habisnya, karena dulu aku suka kasih dia porsi yang banyak, sedangkan dia masih belajar mengunyah, masih belajar melatih ototnya, mulutnya dia. Kalau harus ditelan, dikunyah, ditelan kayak gitu. Ganti suasana itu menurut aku dia jadi kayak ada yang dia lihat gitu. Jadi kalau ada yang dia lihat, terus ada yang dia obrolin, ada yang dia maksudnya bukan obrolin, ada yang ngobrol sama bundanya. Iya, gitu. Dia jadi merhatiin, terus dia mau mangap gitu. Itu menurut aku itu salah satu trik juga supaya baby kita mau mangap gitu. Oke, itu segitu aja 5 tips dari aku gimana aku menghadapi drama-drama MPASI babyku, makannya gimana, rempongnya gimana, terus ribetnya gimana, terus sabarnya juga gimana. Itu yang aku alami, itu yang aku jalanin, dan itu cukup sukses menurut aku. Cukup sukses. Baby Pica itu mau mangap, dia hampir semua makanan itu yang aku kasih dia mau habisin. Kalaupun gak mau habisin itu biasanya karena memang dia udah kenyang, aku kasihnya kebanyakan, atau memang dia karena lagi ngantuk, atau memang mungkin dia lagi gak mood makan juga pernah, atau memang dia gak suka sama makanannya gitu. Kayak aku pernah kasih dia cemilan menu tunggal gitu, kayak ubi-ubi atau apa, dia memang bener-bener gak mau, gak suka kayak gitu. Terus sisanya kalaupun dia bosen atau apa, biasanya paling enggak habislah 2/3-nya gitu. Dia nggak pernah yang walaupun rempong nih sempat aduh ini di apa tangannya begini, diginiin sendoknya apalah kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillahnya dia tetap 2/3 makanan yang aku kasih itu dia pasti habis gitu. Jadi mudah-mudahan tips dari aku ini bermanfaat, bisa digunakan, bisa
dipraktekkan sama bunda-bunda semuanya, dan semoga juga babynya makannya makin lahap ya bun. Terima kasih yang udah nonton video ini.